Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, serta bantuan sosialnya segera cair bagi Bapak Ibu yang sampai hari ini bansosnya belum cair juga untuk periode yang berjalan sekarang. Oke, di video kali ini saya akan membahas terkait BLT MRP atau mitigasi risiko pangan, karena ini banyak sekali ditanyakan di kolom-kolom komentar di video saya sebelumnya. Sebenarnya jujur saja saya tidak berencana untuk membuat video terkait bansos MRP ini, sebab kenapa saya punya alasan tersendiri. Tapi karena banyaknya yang menanyakan hal tersebut, akhirnya saya angkat di video kali ini. Baiklah, pertama di sini saya akan menjelaskan lagi terlebih dahulu terkait apa itu BLT MRP. Jadi Bapak Ibu, BLT MRP ini atau mitigasi risiko pangan ini itu adalah salah satu jenis bantuan sosial yang sifatnya kondisional sesuai dengan kondisi yang terjadi. Ini kurang lebih sama pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu BLT BBM atau BLT minyak goreng. Dan juga di akhir tahun kemarin diberi nama BLT El Nino, yaitu di akhir tahun 2023. Nah, kalau kita perhatikan dari 3 tahun belakangan ini, yang mana pada waktu itu yang pertama kali adalah BLT minyak goreng, lalu kemudian di akhir tahun 2022 kalau tidak salah BLT BBM, dan dilanjut lagi di akhir tahun 2023 itu BLT El Nino. Nah, tapi Bapak Ibu, di awal tahun 2024 kemarin ada isu-isu nih, katanya untuk BLT El Nino ini anggarannya dilanjutkan di tahun 2024 awal dan diberi nama BLT mitigasi risiko pangan, dan pada waktu itu juga sudah dipublikasikan, disampaikan langsung oleh Menteri Perekonomian Bapak Airlangga Hartarto bahwa akan ada dilanjutkan BLT El Nino di awal tahun 2024 ini. Lalu kemudian membuat pernyataan baru lagi yang disampaikan pada bulan Maret kemarin bahwa untuk BLT MRP tidak jadi cair pada bulan Februari 2024, melainkan anggarannya berada di bulan April, Mei, dan Juni, dan paling lambat perkiraan akan cair pada bulan Juni ini. Nah, sekarang kita sudah berada di bulan Juni tahun 2024 sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh Bapak Airlangga Hartarto terkait BLT MRP ini paling lambat akan dicairkan yaitu pada bulan Juni. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya membuat video ini, sebelumnya mohon maaf karena saya sudah searching semuanya, cari tahu dari berbagai macam informasi terkait BLT MRP ini, dan tentunya yang informasi yang saya cari itu yang diterbitkan oleh media resmi, biasanya seperti media pemerintahan dan lain sebagainya. Dan saya juga sudah berkoordinasi secara internal dengan salah satu sumber yang insya Allah bisa dipercaya terkait bantuan sosial BLT MRP ini. Dan jawabannya yaitu masih tetap sama Bapak Ibu. Masih belum ada yang berani menjelaskan secara detail terkait BLT MRP ini, apakah akan dicairkan pada bulan Juni ini atau tidak. Nah, sampai akhirnya saya banting setir untuk mencari-cari melalui media sosial, dan ternyata melalui media sosial itu belum ada juga dari media resmi yang memberitakan terkait BLT MRP ini. Padahal hari ini yaitu kita sudah berada di tanggal 8 Juni. Sebentar lagi ya, sekitar seminggu kemudian insya Allah kita akan memasuki Lebaran Idul Adha di tahun 2024 ini. Tapi untuk berita resminya, informasi resminya terkait BLT MRP ini belum juga ada disampaikan. Nah, jadi Bapak Ibu, kesimpulannya terkait pertanyaan yang masuk, apakah akan jadi cair di bulan Juni ini untuk BLT MRP ini, sama seperti komentar-komentar yang masuk yang banyak sekali ditanyakan di video-video saya sebelumnya. Kalau terkait jawabannya dari saya pribadi, saya menghimbau kepada semuanya jangan terlalu berharap, sebab kenapa? Untuk BLT MRP ini sampai hari ini belum ada tanda-tandanya, tapi ya kita semuanya berharap semoga saja akan segera cair ya. Tapi kalau kita lihat dari tanda-tandanya untuk pencairan di bulan Juni ini kecil kemungkinan,
kalau dari prediksi saya pribadi. Tapi semoga saja ada keajaiban, akan segera diumumkan, segera diinformasikan, akan segera cair. Dan kalaupun demikian saya mendapatkan informasinya sudah pasti akan langsung saya update lagi terkait informasi terupdate-nya BLT MRP ini. Langsung saya update di channel ini ketika saya sudah mendapatkan informasi resminya. Nah, tapi biasanya kalaupun tidak jadi cair, pada bulan Juni ini akan ada informasi susulan secara resmi atau klarifikasi terkait informasi yang sudah terlanjur diberitakan, disampaikan oleh Menteri Perekonomian pada bulan Februari kemarin dan juga bulan Juni kemarin terkait anggaran atau rencana penyaluran bantuan sosial BLT MRP ini. Sebab setelah dia menyampaikan informasi tersebut, sudah pasti ada sebanyak 18,8 juta KPM penerima bantuan sosial berharap ibarat kata sudah dijanjikan tapi belum juga diberikan, sehingga sebanyak 18,8 juta KPM ini sesuai dengan anggaran yang telah disampaikan, otomatis KPM-KPM tersebut, calon penerima bansos MRP tersebut ini sangat berharap sekali. Jadi harapan saya pribadi dan kita semuanya semoga saja akan segera ada informasi susulan atau bahkan klarifikasi kalau memang belum jadi cair pada bulan Juni ini. Nah, paling tidak ada klarifikasi langsung dari pemerintah terkait alasan-alasan kenapa bantuan sosial MRPN sudah terlanjur dipublikasikan, diinformasikan pada awal-awal tahun kemarin, belum jadi cair sampai dengan bulan Juni tahun 2024 ini. Selanjutnya, sebagai informasi tambahan di video kali ini, yaitu saya akan membahas terkait penyaluran bantuan sosial reguler yang saat ini masih sedang berjalan. Nah, Bapak Ibu, untuk penyaluran bantuan sosial PKH maupun BPNT encernya melalui PT Pos itu masih dibuka penyalurannya sampai dengan tanggal 14 Juni tahun 2024. Jadi buat Bapak Ibu yang merasa selama ini menerima bantuan sosial yang encernya melalui PT Pos, tapi sampai saat ini bantuan sosialnya Bapak Ibu itu belum juga ditarik, ditransaksikan, walaupun Bapak Ibu belum mendapatkan undangannya, tapi alangkah lebih baiknya Bapak Ibu segera cek terlebih dahulu melalui aplikasi Cek Bansos atau websitenya cekbansos.kemensos.go.id apabila di sana periodenya berubah menjadi periode April, Mei, Juni tahun 2024 dan Bapak Ibu merasa belum menerima bantuan sosialnya, maka langsung segera berkoordinasi dengan pendamping sosial setempat atau bisa juga langsung menanyakannya melalui pihak operator 6 yang ada di desa atau kelurahan setempat agar nanti bisa diarahkan akan kemana untuk melakukan transaksi, karena ini sebenarnya sudah lewat ya, sudah lewat dari tanggal penyaluran bantuan sosial yang mana biasanya diinformasikan secara resmi melalui surat undangan kepada masing-masing KPM, tapi saat ini sudah lewat. Namun masih ada beberapa KPM atau untuk presentasi penyaluran bantuan sosial yang melalui pihak PT Pos ini baru sekitar 85%, artinya masih ada sekitar 15% KPM yang belum mentransaksikan bantuan sosialnya. Jadi semoga saja dari batas waktu yang diberikan ini sampai dengan tanggal 14 Juni bantuan sosial yang Bapak Ibu seharusnya terima yang melalui PT Pos ini akan segera Bapak Ibu terima sebelum batas waktunya ditutup, yaitu tanggal 14 Juni tahun 2024. Sebab kenapa? Biasanya apabila batas waktunya ini sudah ditutup, maka bantuan sosial yang ada di rekeningnya Bapak Ibu itu yang seharusnya Bapak Ibu terima akan dikembalikan ke kas negara. Dan ini sayang sekali karena kedepannya akan menjadi rekan jejak apabila Bapak Ibu pernah tidak melakukan transaksi. Dan itu bisa menjadi salah satu indikator atau penyebab kedepannya bantuan sosialnya Bapak Ibu akan diputus atau akan dilanjutkan. Jadi semoga Bapak Ibu yang belum menerima bantuan sosialnya sampai dengan hari ini yang cairnya melalui PT Pos segera ditransaksikan sebelum bantuan sosialnya itu dibekukan lalu kemudian dikembalikan ke kas negara. Berikutnya yaitu terkait penyaluran bantuan sosial yang cairnya melalui kartu KKS. Nah, saat ini masih sedang berjalan Bapak Ibu untuk periode atau alokasi bulan Mei dan Juni untuk bantuan sosial PKH maupun BPNT yang cairnya melalui kartu KKS. Jadi apabila Bapak Ibu merasa selama ini bansosnya itu cair melalui kartu KKS, tapi untuk tahun 2024 ini baru cair 2 kali, maka segera dicek sekarang karena untuk alokasi bulan Mei Juni atau tahap 3-nya yang ketiga
kalinya cair di tahun 2024 ini. Untuk saat ini BNBA-nya sudah terbit juga untuk alokasi bulan Mei dan Juni, dan kami himbau kepada semuanya agar segera ditransaksikan atau ditarik bantuan sosialnya. Dan bantuan sosial yang cairnya melalui kartu KKS ini sebenarnya perlu saya bahas berkali-kali ya di channel ini, karena ternyata baru saja sekitar 2 hari yang lalu saya melakukan pertemuan kelompok di wilayah dampingan saya yang baru. Nah, di sana pada saat saya bertemu dengan KPM, ternyata masih banyak yang belum tahu kalau ternyata bantuan sosial PKH maupun BPNT yang cairnya melalui kartu KKS ini sudah bisa ditransaksikan melalui ATM langsung. Nah, ternyata masih banyak di beberapa daerah atau wilayah untuk bantuan sosial yang cairnya melalui kartu KKS ini wajib sekali ditarik melalui agen tertentu, lalu kemudian ditukarkan berupa sembako. Nah, ini yang kita sayangkan sekali karena ternyata masih banyak KPM yang beranggapan demikian. Baiklah Bapak Ibu, sementara itu dulu informasi yang dapat saya sampaikan di video kali ini terkait BLTM RP, apakah akan cair di bulan Juni ini atau tidak, dan juga terkait realisasi penyaluran bantuan sosial reguler yang saat ini sedang berjalan. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu selama ini terkait BLTM RP tadi khususnya. Oke, terima kasih telah menonton videonya sampai habis. Dan silakan tuliskan komentarnya yang positif-positif di bawah video ini. Dan apabila pertanyaan-pertanyaannya yang masuk di kolom komentar ada yang urgent, insya Allah akan langsung saya jawab. Dan juga biasanya apabila pertanyaan tersebut belum pernah saya bahas di video-video saya sebelumnya, maka akan saya langsung jawab berupa video. Oke, terima kasih telah menonton videonya sampai habis. Sampai ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.